Masjid itu dua. Kalau ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Tapi kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami'. Menurut mazhab Syafi'i, dalam satu negeri boleh banyak masjid, tapi masjid jami' cuma satu. Itu makanya di beberapa tempat habis sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Kenapa? Karena khawatir Jumatnya tadi batal karena terlalu banyak Jumat. Di antaranya di Pandeglang, Banten, di sebagian tempat habis sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Lalu yang banyak diamalkan orang sekarang, Jumat sana, Jumat sana, Jumat sana, itu pendapat mazhab Hanafi. Asal cukup penuh masjid, penuh, boleh Jumat, boleh Jumat, boleh Jumat. Jadi sebenarnya kita memegang beberapa mazhab dalam beberapa pendapat. Tidak dalam semua pendapat. Dalam beberapa pendapat kita sedang talfiq, mencampur beberapa mazhab. Tidak boleh sholat di masjid yang ada kubur di dalamnya. Masjid Al-Majidnya ada kubur dalam? Tak ada. Adapun kubur di samping, di belakang, di muka, itu apa-apa. Masjid Nabawi di samping kiri itu kubur tuh. Lebih besar pula kubur tuh dari masjid lagi. Kubur apa? Kubur baki. Kubur baki sebelah kiri. Di dalam masjid itu ada kubur, tapi dipasang dinding. Kubur siapa? 3 kubur. Kubur Nabi, kubur Abu Bakar, kubur Umar. Maka tak apa-apa sholat di masjid yang ada kuburnya di samping, di muka, di belakang. Tapi di dalam ini kalau ada mesti digali, dikeluarkan jenazahnya, dipindahkan. Karena dianggap menyembah sujud kepada kubur. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam aja? Kata Khabbab Ibnul Az, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyati, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Bergoyang, jahar. Tapi di agak-agak yang mendengar telinga awak, bukan telinga orang. Kalau ada orang sholat telinga orang sampai dengar, itu 2 kemungkinan. Kalau tak dia jahil, pokah. Yang mendengar itu telinga kita. Orang yang wajib sholat itu baligh berakal. Ada yang baligh tapi tak berakal. Maka ini termasuk tak berakal. Karena akalnya hilang. Orang yang akal hilang itu 3. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Berwudu dengan air yang isinya sedikit apakah sah? Ini 600 mili. Berwudu saya dengan air 600 mili apakah sah? Sah. Kenapa sah? 3. Tak berubah warna, tak berubah rasa, tak berubah bau. Ketika berubah dia menjadi Coca-Cola, menjadi teh bersoda, menjadi teh pucuk, maka tak sah. Dia suci tapi tak bisa mensucikan. Air yang suci mensucikan namanya air mutlak. Tak berubah warna, tak berubah rasa, tak berubah bau. Wudu. Nabi berwudu berapa airnya? 1 mud. 1 mud itu berapa? 750 gram. Lebih sedikit dari sini. Jadi tak boros air. Nah, ini tentang masalah. Jadi kalau ada orang mengatakan berwudu mesti 2 kula. Kalau tak 2 salah tak sah. Nabi berwudu 1 mud. 1 mud 750 gram. Tak sampai kecil sedikit. Tapi selama dia tidak berubah 3. Warna, rasa, bau. Sah pakai. Boleh tak witir 1 rakaat Pak Ustaz? Sesikit-sikit witir 1 rakaat. 3, 5, 7, 9, 11. Habis. 11 paling banyak. Jadi kalau ada orang sholat witir 1 rakaat, sah. Tapi masa iya mau masuk surga 1 rakaat? Pas tengok malaikat, berapa witir kau? 1, mak, sedikit kali kata malaikat. Pede kali kau masuk ke sini 1. Imam Ahmad bin Ambal, Imam Hambali, sholat dari Isya sampai subuh. Nabi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, apapun yang kau mau ku kasih Muhammad, sampai bengkak kakinya. 1 rakaat mau masuk surga. Kau masuk surga? Ya Allah, di kaki 5-nya pun tak apa-apa lah. Mudah-mudahan kita masuk surga Jannatul Firdaus. Idza sa'altumullah, kalau kau minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga Jannatul Firdaus.
Datanglah orang mencaci maki seorang khalifah. Lalu dia katakan, apa kamu Harun ar-Rasyid? Kamu pemimpin yang zalim. Kata Harun ar-Rasyid, ketika Musa diperintahkan Allah menemui Fir'aun, maka Allah berkata, wa qula lahu qawlan layyina, katakanlah kata-kata yang lembut. Sedangkan Musa kepada Fir'aun disuruh berkata lembut. Ente kepada saya kok kasar. Kamu tidak sebaik Musa dan aku tidak sejahat Fir'aun, tapi kata-katamu kasar sekali. Oleh sebab itu kita pahami dakwah ini sebagai ibadah. Ibadah bukan cuma sholat, ibadah bukan cuma haji. Dakwah mengajak adalah ibadah. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Kenapa mesti dibaca beramai-ramai? Namanya qiraah idariyah. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Membaca Quran beramai-ramai bersama-sama, la ba'sa bih. La, tidak ba'sa apa-apa. La ba'sa ora apa-apa. Boleh. Adapun kata Imam Nawawi mazhab Syafi'i, membaca Quran beramai-ramai, membaca bersama-sama mustahab, dianjurkan, karena baca bersama membangkitkan semangat. Di Maroko sebelum azan Jumat baca Al-Kahfi bersama-sama ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim, ramai-ramai, bangkit semangat. Kalau baca sendiri ngantuk. Kalau baca ramai-ramai Yasin. Tapi kata Imam Al-Buhuti, kalau tajwidnya tak sama makruh, karena orang yang bacaannya tak betul tak tahu bahwa dia salah. Turjahun, tak tahu dia bacaan dia itu salah, makanya perlu mentashih, tahsin, tajwid bacaan. Apakah tahlilan itu ajaran agama Hindu? Takbir Allahu Akbar, tahmid Alhamdulillah, tasbih Subhanallah, tahlil la ilaha illallah. Apakah tahlilan itu ajaran Hindu? Kalau Hindu tahlilan, Islam lah dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil boleh, tahlilan enggak boleh. Yasin boleh, yasinan enggak boleh. Jumat boleh, jumatan. Apa lagi? Isi tahlil itu apa? Kau mau pergi mana? Tahlil ke rumah saya. Isi tahlil itu apa? Isi tahlil itu 5. Yang pertama, baca Quran. Lalu bacaan Quran dihadiahkan untuk orang mati. Sampai. Ibnu Taimiyah yang mengatakan sampai. Muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh mengatakan sampai. Makanya kita disuruh sholat berjamaah. Kenapa berjamaah? Mungkin Fatihah kita belum benar, tapi dengan adanya Fatihah imam jadi benar. Baca Quran bersama. Mungkin bacaan kita belum benar, tapi karena sering dengar orang baca benar, lama-lama jadi benar. Kita bersama pengajian, mungkin hati kita belum benar, tapi karena selalu bersama dengan orang baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Ini orang beriman. Ittaqullah, takutlah kamu pada Allah. Ini orang takut sama Allah? Loh, kok katanya takut sama istri? Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu selalu bersama dengan orang yang benar. Apakah salat yang ditinggalkan saat haid mesti diqadha? Hadisnya riwayat Aisyah, kunna nu'maru biqadha'i shaum wa lam nu'mar biqadha'i shalah. Kami disuruh mengganti puasa tapi tak disuruh mengganti salat. Kunna di situ kami. Kami yang ngomong Aisyah. Kalau Aisyah ngomong kami, laki-laki apa perempuan? Kami perempuan disuruh mengqadha puasa. Adapun salat yang tinggal ketika dalam masa menstruasi tidak diqadha, tak diganti. Boleh tak salat tahajud 10 menit sebelum azan subuh? Waktu tahajud dari sejak Isya sampai azan subuh. Jakarta subuhnya sekarang jam berapa? 4:06. Jam 4 salat tahajud sah. Tapi jangan tiap malam. Boleh sekali. Jam 4 udah berbunyi, udah suara mengaji di masjid, boleh. Yang penting belum masuk waktu subuh. Saya tidak mengatakan azan.
Saya tak mengatakan azan, belum masuk waktu subuh. Karena banyak juga sekarang muazin azannya sudah masuk beberapa saat, dia pun ketiduran juga. Bolehkah baca Quran ketika haid? Sepakat 4 mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. 4 mazhab sepakat perempuan haid tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh iktikaf di masjid, tak boleh solat, tak boleh tawaf, tak boleh iktikaf, tak boleh membaca Quran. Zikir boleh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca bismillah boleh, karena bismillah sebagai doa. Bismillah. Baca ayat sebagai doa boleh. Naik kendaraan, subhanallazi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrin, boleh. Adakah yang membolehkan perempuan haid baca Quran? Ada 2 mazhab. Pertama Maliki, perempuan hafal Quran ngulang hafalan dalam hati boleh. Ada adik-adik yang hafal Quran diam aja. Kalau ada perempuan diam hafal Quran, itu ngulang hafalan. Yang kedua, guru ngaji. Ibu dosen sedang haid, maaf cakap, mengajar boleh. Tapi putus-putus bacaannya. Innallaha la yastahi, ayat riba, ya riba. Tapi kalau baca langsung tak boleh. Nah, ini tentang masalah perempuan baca Quran. Makanya perlu mentashih, tahsin, tajwid bacaan. Baca satu-satu, baca. Kita malam ini baca Yasin tidak baca sama-sama untuk mengetes bacaan. 5 ayat, 5 ayat. Bapak baca. Sakit perut. Bapak baca. Ya Asin. Baca Latin. Bapak baca. A'uju. A'uju. A'udzu billahi minas syaiton. A'udzu billahi minasy syaiton. Bukan tok pok. A'udzu. Meraju. Ustaz, apakah termasuk syirik kita ke orang yang bisa melihat penyakit di tubuh kita dan beliau memberikan air putih dengan doa ayat Quran, mendoakan ayat kepada air masyruh? Ada dalilnya. Riwayat Ibnu Abbas, sahabat Nabi, boleh membacakan ayat kursi, Al-Fatihah, surat Yasin, dibacakan ke air, diminumkan. Tapi bisa menengok penyakit di badan orang, nah ini problem. Di mana dia bisa menengok? Berarti mata dia dimasuki jin. Makanya mata dia itu jin yang bisa menengok. Oh, dia ada. Dakwah itu asal katanya ad-da'watu ila ta'am, ngajak makan. Dakwah itu artinya ngajak makan. Makanya setiap dakwah pasti ada makanannya. Jadi kan diumumkan ada makanan. Selama ini saya terkejut juga tadi, kita akan makan keroncong. Ini ada dakwah. Kalau ngajak dakwah itu ngajak makan, maka ngajak makan nggak pernah marah. Pernah nggak orang ngajak makan? Ayo makan. Ayo makannya Pak, silakan makan. Itu dakwah. Coba buka kamus. Da'a, yad'u, dakwah, da'in, mad'u, ad-da'watu ila ta'am. Ngajak makan. Cara memilih Al-Quran yang terpercaya. 1, penerbit. 2, tafsir yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Penerbitnya apa? Beli Quran di halaman pertamanya ada tasheh. Quran ini sudah ditasheh. Ada di halaman pertama atau halaman ujung. Jangan beli Quran yang belum ditasheh. Tafsir, kalau mau beli tafsir apa? Tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Saya mau yang orang Arab. Tafsir Ibnu Katsir, mazhab Syafi'i.